Shalom saudara, selamat pagi saudara. Oh, hari yang penuh dengan anugerah, karena kita hidup di bawah surga yang terbuka. Salah satu hal, hidup di bawah surga terbuka tidak ada yang menjadi misteri. Untuk langkah-langkah hidup kita, tidak ada misteri dari tentang Allah, hati Allah, pikiran Allah. Sebelum kita melanjutkan, mari saya ajak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami berterima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami di masa seperti sekarang ini, Tuhan. Terima kasih untuk surga yang terbuka. Terima kasih karena Engkau menyingkapkan buat kami adalah demi kebutuhan Kau sendiri, Tuhan. Atas firman yang telah Kau ucapkan bahwa kami akan sampai pada garis akhir. Bahwa kami akan menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Engkau. Kami siap saat ini bagi Engkau, Tuhan. Kami ada untuk Engkau, Tuhan. Berfirmanlah buat kami. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu, saudara, saya bawa saudara untuk bisa melihat sistem ilahinya Allah. Itu kepada yang disebut dengan kemampuan roh. Di dalam 1 Korintus 2, ayat 9 sampai ayat 16. Hari ini, saya ingin tunjukkan kepada saudara bagaimana posisi menang yang Allah takdirkan itu kembali lagi menjadi realita buat hidup saudara. Dengan saudara memahami tentang alam roh. Siapapun saudara yang masih baru lahir baru. Mungkin usiamu masih muda. Tetapi Allah menjanjikan hari ini engkau akan dibawa kepada alam roh untuk bisa melihat realita di dalam alam roh. Bahwa semuanya itu sudah terjadi meskipun berbeda dengan realita di alam nyata. Mari saya ajak kita untuk melihat Zakaria tiga ayat 1. Zakaria 3 ayat 1. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau. Hai iblis, Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Maksudnya adalah dia ini adalah imam besar Yosua. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor, makanya dia disebut puntung. Waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Malaikat itu memberikan perintah. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua, malaikat Allah ini berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Ayat 5. Kemudian dia berkata, taruhlah serban tahir, serban di kepala. Pada kepalanya, maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Kita kutip dululah supaya saudara tahu Zakaria jarang sekali, kitab Zakaria jarang sekali dibahas. Sehingga saudara tidak
masuk dalam kebingungan, ketidaktahuan. Mari saudara kita lihat. Zakaria 1. Ayat 1. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido bunyinya. Jadi Daniel hidup pada masa ini juga. Ya, Daniel hidup pada masa ini juga. Jadi datang firman Tuhan. Kemudian ayat 7-nya. Pada hari ke-24 dari bulan yang ke-11 itulah bulan Shebat pada tahun kedua zaman Darius pada tahun yang sama. Datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido bunyinya. Tadi malam aku mendapat suatu penglihatan. Tampak seorang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murat yang di dalam jurang, dan di belakangnya ada kuda-kuda merah, yang merah jambu dan yang putih. Kemudian dikatakan lagi, Zakaria 2 ayat 1. Kita tidak ingin membahas kitab Zakaria secara seluruhnya. Aku bayangkan mataku dan melihat tampak seorang yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya kepadanya, engkau pergi. Maka ia menjawab aku ke Yerusalem. Yerusalem mau diukur. Untuk mengukurnya. Untuk melihat betapa lebarnya dan panjangnya. Gereja akan diukur. Yerusalem adalah Sion. Gereja yang tidak lazim akan diukur. Sesuai tidak dengan ukurannya Allah. Kemudian baru kita baca di Zakaria 3 ayat 1. Kemudian ia memperlihatkan. Saya ingin supaya saudara bisa memahami kisah ini. Zakaria dia hidup. Saya ulangi, dia hidup. Zakaria dia hidup di masa pembuangan Babel. Di dalam kitab Zakaria, itu penuh dengan tulisan apa yang dilihat oleh Nabi Zakaria di dalam alam roh. Meski, saya ulangi, berbeda dengan apa yang dia lihat di alam nyata oleh mata dan oleh telinganya yang mendengar. Tetapi betapa kuatnya Zakaria harus menulis ini. Menjadi peringatan buat Israel dan juga buat generasi selanjutnya. Bahwa apa yang dia lihat di dalam alam roh itu paralel sedang terjadi di dalam alam nyata. Bahwa apa yang dia lihat di dalam alam roh itu sedang terjadi transaksi. Dan segera akan mewujudkan diri di alam nyata. Saudara akan bisa melihat. Di dalam penjelasan saya Zakaria 3. Ayat 1 sampai ayat 10 ini. Di mana iblis berada? Bagaimana strategi iblis? Apa yang dicoba dihantam oleh iblis? Dan bagaimana saudara bergerak dari kemenangan kepada kemenangan? Yang pertama kita lihat. Apa yang dilihat Zakaria? Zakaria melihat
Seorang imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Allah. Kata malaikat di sini, ini dibilang archangel. Ini arti kata malaikat terutama. Dia patut merepresentasikan sebenarnya adalah Allah sendiri. Karena ini bukan malaikat yang diutus untuk membawa berita. Tapi dia merepresentasikan pribadinya Allah. Meskipun dia bukan Allah. Imam besar itu berdiri di hadapan. Itu yang pertama. Di hadapan Allah. Dikatakan dia berdiri di hadapan Allah. Dia siap untuk melayani. Dia siap untuk mengabdi. Dia siap untuk melakukan penyembahan kepada Tuhan. Tapi apa yang dilihat? Iblis berdiri di sebelah kanan. Di sebelah kanan daripada Joshua. Mendakwa dia. Seperti dikatakan di Wahyu 12. Mendakwa kita siang dan malam. Iblis mendakwa hati nurani saudara. Ini tepat. Seperti Yesaya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-6. Mendakwa saudara. Karena tujuan Iblis mendakwa saudara. Membuat saudara tidak bisa lagi bergerak maju dengan hati nurani saudara. Sebab dari dalam hati nurani saudara. Kekuatan ilahi. Untuk terus bisa melayani Allah. Mengabdi kepada Allah. Menyembah kepada Allah itu datang. Saya mau beritahu pada saudaraku. Imam besar Yosua, sebelum kita masuk kedua, berdiri di hadapan malaikat Tuhan yang merepresentasikan Allah sendiri. Bukan menjadi penonton. Tapi itu adalah suatu sikap. Sebagai imam yang siap melayani. Dan karena dia imam besar. Itu bukan lagi dia menduduki. Berdiri. Di posisi. Seperti kebanyakan imam yang lain. Tapi itu adalah posisi. Di mana dia berhadapan. Berada pada satu tempat dengan Allah. Itu yang pertama. Ketika saudara memiliki kekuatan untuk datang kepada Tuhan. Menyembah Tuhan. Mengabdi dan melayani dia. Melayani kehendaknya. Jangan kau kira. Iblis tidak akan diam. Iblis akan diam saja. Saya mau beritahu. Seperti minggu yang lalu. Apa yang terdapat dalam roh manusia hanya rohmu yang tahu. Roh manusia itu sendiri. Tapi apa yang terdapat dengan roh pada Allah. Hanya roh Allah yang tahu. Bahkan roh Allah menyelidiki yang tersembunyi. Dan dia menunjukkan kepada saudara. Strategi dan rencana iblis. Menurut ayat 1 ini. Iblis berdiri, ditulis oleh Nabi Zakaria dalam penglihatannya di dalam alam roh. Saudara juga mampu untuk mengalami
membawa saudara kepada posisi rohani supaya saudara hidup dalam sistem ilahinya. Supaya saudara tahu pergerakan-pergerakan, rencana, dan strategi iblis. Iblis berdiri di sebelah kanannya Imam besar Joshua, mendakwa diri. Menentang dia. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis. Dikatakan ini yang kedua. Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Mengapa malaikat Allah yang merepresentasikan Allah menyebutkan Tuhan kiranya menghardik kau? Yudas 1 ayat 9. Ketika Michael, malaikat yang tertinggi, berdebat, berperang, melawan iblis tentang mayat Musa, juga mengucapkan yang sama. Tuhan kiranya menghardik engkau. Hanya Tuhan yang memiliki otoritas. Saya ulangi, hanya Tuhan yang memiliki otoritas untuk menghentikan iblis. Tetapi saudara menemukan pada masa sekarang ini, anak manusia memiliki otoritas untuk menghardik setan, menegur setan, mengatakan stop, dan jadilah sembuh. Berarti malaikat Allah ini menyebutkan adanya suatu posisi yang belum ditempati oleh imam besar Yosua ini. Tapi saudaralah yang harus menempatinya. Di mana posisi tersebut? Adalah posisi menang kepada menang terhadap iblis. Posisi itu harus engkau tempati. Saya mau beritahu pada saudaraku, posisi tersebut bukanlah teritorial milik daripada Allah. Posisi tersebut adalah posisi di dalam ataupun berada di dalam teritorial iblis, ataupun area kekuasaannya iblis, ataupun area domainnya iblis, ataupun area kerajaannya iblis. Itulah posisi ketika Yesus menghardik iblis. Tetapi malaikat Allah, tetapi imam besar Joshua tidak memiliki kemampuan karena dia belum berada di posisi tersebut. Saudara terperanjat. Saudara harus bisa menemukan. Ini berbicara tentang alam roh. Bahwa posisi rohani dari kemenangan kepada kemenangan itu justru ada di dalam teritorial dan domainnya ataupun area kekuasaannya iblis. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat
Yohanes 12 ayat 31. Yesus katakan demikian. Saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Penguasa dunia. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan apa? Dikatakan Prince of this world. Dia itu seperti pangeran. Tetapi dia bukan raja dunia. Kemudian di dalam Yohanes 14 ayat 30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Ini Yesus. Sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Yesus ada di dunia pada waktu Yohanes 14 ayat 30. Ini menjadi contoh yang baik. Dan penguasa dunia yang memiliki teritorial itu datang. Tapi dia tidak bisa berkuasa. Yohanes 16 ayat 11. Akan penghakiman. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Di dalam wujud roh. Tapi Yesus menyebut dia adalah penguasa dunia. Saya mengajak saudara untuk bisa melihat 1 Yohanes 5. Ayat 17. Semua kejahatan adalah dosa. Tapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Saudara lahir dari Allah, dari benih ilahinya Allah. Si jahat tidak bisa menjamahnya meskipun kau hidup di dalam bentengnya iblis. Di dalam teritorialnya iblis. Lihat ayat 19-nya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Wow, luar biasa. Makanya Yesus mengatakan demikian. Pergilah ke seluruh dunia. Dengan kata yang masukilah teritorialnya iblis, kekuasaannya iblis. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Luar biasa. Setan berdiri di sebelah kanannya untuk menentang, katanya Alkitab. Sebab setan membenci pemandangan seperti itu. Di mana imam besar Yosua berdiri di hadapan Allah. Yang saat itu direpresentasikan oleh malaikat Allah.
Dia benci ketika umat Tuhan datang dan mengalami kemajuan, dan mengalami kemajuan, dan mengalami kemajuan. Setan pasti akan mendakwa imam besar Joshua ini. Sehubungan dengan pakaian kotornya yang saudara bisa lihat di ayat selanjutnya. Dia tidak berdiri. Bukankah suara yang mengatakan, kau tidak layak, kau tidak layak, kau tidak layak masuk perhimpunan ini, kau tidak layak masuk perhimpunan, kau tidak layak, itu sering berkumandang. Bersuara kepada dirimu. Ini semua sesuai dengan karakternya setan. Kalau kau lihat nama setan secara harafiah dalam Ibrani, artinya musuh atau lawan. Makanya setan itu melawan kita dalam peperangan rohani. Jadi anggap lawan. Efesus 6 ayat 10-18. Nah, dengarkan baik-baik. Satu-satunya hal yang lebih buruk dari setan sebagai musuh, lebih buruk dari setan sebagai musuh adalah apabila saudara menjadikan dia teman. Mari kita lihat, kita lanjutkan lagi. Kiranya Allah menghardik engkau. Ini berbicara, malaikat berbicara tentang otoritasnya Allah. Dia berbicara tentang hidup saudara juga. Karena anak manusia yaitu Yesus telah menerima otoritas dari Allah. Menerima kuasa dari Allah. Saya ingin saudara membuka Lukas pasal 4. Ayat 16. Sesudah pencobaan di padang gurun. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya ia menemukan nas. Di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu telah mengurapi aku. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu. Memberikannya kembali kepada pejabat. Lalu duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka katanya. Pada hari ini. Genaplah. Terwujudlah. Menjadi realita. Semua yang diucapkan, yang ditulis oleh Nabi Yesaya, sewaktu kamu mendengarnya, yaitu tidak ada orang miskin, tidak ada tawanan, semua akan mengalami pembebasan. Tidak ada orang buta, tidak ada orang tertindas. Tahun rahmat Tuhan, keselamatan Tuhan datang. Bukankah di 1 Yohanes 5 ayat 17-20 dikatakan dengan tegas di dalam ayat-ayat yang telah kita baca di kitab Yohanes 12, Yohanes 16, bahwa iblis adalah penguasa dunia ini. Dia membelenggu, dia membuat kebutaan, dia membuat orang tidak bisa mengalami kemerdekaan. Yesus berdiri di teritorialnya iblis. Sebab kalau Yesus berdiri jauh, dia tidak mungkin bisa membebaskan. Tapi Yesus berdiri di teritorialnya iblis. Dalam kekuatan
kuasa si jahat membebaskan, berkata, stop, jangan lakukan lagi. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi. Iblis patuh. Posisi rohani kemenangan yang disediakan Allah. Dengarkan saya. Yang ketiga, posisi rohani kemenangan yang disediakan Allah adalah saudara berdiri bukan bersebelahan dengan iblis, tapi berdiri di posisi teritorial iblis. So, posisi rohani kemenangan yang disediakan Allah adalah saudara tidak berdiri seperti imam besar Yosua bersebelahan di dalam hadiratnya Allah, di hadapannya Allah. Tidak, tapi saudara berdiri di posisi teritorial iblis dan menghancurkan benteng-benteng iblis. Makanya Yesus berkata di Matius 28 ayat 18, saudara lihat. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Otoritas di sorga dan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Karena mereka bebas. Jadi saudara menempatkan posisi rohani kemenangan di teritorial iblis itu. Realitanya adalah bahwa saudara menempatkan posisi itu. Saudara mentaati panggilanmu. Pergi ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Penuhi panggilan saudara tanpa membatasinya. Nyatakan siapa saudara. Penuh dengan kekerasan terhadap iblis. Matius 11 ayat 12. Saudara sudah, minggu lalu saya sudah sampaikan juga. Dan bukan mengasihi dunia ini. Bukan mengasihi kekuasaannya dia. 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16. Janganlah engkau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia itu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kau harus penuh kekerasan. Oh, luar biasa. Ingat apa yang Yesus katakan. Matius 11 ayat 12. Kerajaan surga ini akan mendominasi. Datang ke dunia ini. Akan mendominasi dunia ini. Kekuasaannya iblis. Tapi diserong dengan cara keras. Dengan cara sadis. Lalu kalau begitu perlu orang-orang yang tidak memiliki kasih akan dunia ini. Yang akhirnya mengembalikan, merebut kembali lagi kerajaan surga itu. Yohanes 15 ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Oh. Yesus berdiri di teritorialnya. Iblis membebaskan tawanan. Dia tahu bahwa dunia membenci. Jikalau dunia membenci hidup saudara, itu membuktikan
bahwa engkau berdiri di teritorialnya. Iblis. Itu tempat yang tepat. Itu berarti tempat kemenanganmu. Yohanes 17 ayat 14, ini doa Yesus kepada Bapa. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Itu penyebabnya. Dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Ketika malaikat itu, malaikat Tuhan itu mengatakan kepada setan, Tuhan menghardik menegurmu, setan. Di dalam Zakaria 3. Tuhan menghardik engkau yang mendakwa, yang melemahkan imam besar Yosua untuk melayani Allah. Itu tujuannya setan. Saudara bisa bandingkan apa yang dialami oleh setan dengan dialami oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12. Kita mulai di sini. Ayat 7. Ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan atau pewahyuan-pewahyuan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saya mau beritahu pada saudaraku di ayat 10 ini, Paulus berdiri di teritorialnya iblis. Kemudian dikatakan di ayat yang ke-7, utusan iblis yang memberikan sakit penyakit kepada tubuhnya Paulus itu mencoba untuk melemahkan hati nurani, semangatnya Paulus untuk melayani panggilan Allah di bangsa-bangsa. Sebab untuk itulah Allah memanggil Paulus. Coba melemahkan. Berhasilkah? Tidak. Iblis tetap ada dalam duri, dalam dagingnya. Itu hari setan ingin menghancurkan Simon Petrus. Yesus tahu. Saudara juga bisa tahu siapa yang akan berupaya menghancurkan teman saudara, orang-orang dalam gereja saudara, orang-orang dalam rumah rohani saudara. Saudara juga bisa tahu kalau kau hidup seperti ini. Yesus berdoa di Lukas 22. Lukas 22. Ayat 31. Yesus berdoa. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti kamu. Tapi aku telah berdoa. Aku berkata kepada Bapa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan jikalau engkau sudah siap,
saudaramu. Masuki area iblis. Teguhkan yang lain. Bebaskan yang lain. Perhatikan baik-baik. Semua teguran ini datang pada waktu yang tepat. Ketika setan mulai mendakwa, Kristus berdoa. Kristus tidak menunggu. Yesus tidak menunggu sampai kasus ini. Akhirnya kemudian muncul penyesalan. Sampai terlihat semuanya. Dia tidak menunggu sampai Petrus menyesal. Sebelum itu, dia selalu ada menjadi penolong. Dalam Yudas 1 ayat 9, saudara lihat dalam tayangannya. Dikatakan, Tuhan kiranya menghardik engkau. Sebenarnya, mengapa ini ditulis perjanjian baru oleh adiknya Yesus? Hanya untuk menunjukkan kepada kita suatu model peperangan yang bisa saudara menangkan. Bahwa engkau berperang dengan otoritasnya Allah. Otoritas Allah pada dirimu, maka engkau bisa menghardik, menegur, mengatakan stop. Maka iblis bukan mendengar suaramu. Iblis mendengar suaranya Allah lewat hidupmu. Jadi dengan otoritasnya kita berjuang dari tempat kemenangan. Di mana tempat kemenangan itu? Posisi rohani kemenangan itu di teritorial iblis. Jadi kita tidak berjuang untuk kemenangan, tapi kita berjuang dari titik kemenangan. Perhatikan baik-baik. Di Zakaria, kita lanjut lagi kepada Zakaria. Zakaria ayat 2. Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Tuhan yang telah memilih Yerusalem, Tuhan menghardik engkau. Dengan kalimat ini, saya mau beritahu dan mengingatkan kembali kepada saudara. Allah telah mengatakan kepada iblis. Mengapa dia harus menghardik iblis? Otoritasnya menghardik iblis. Karena Allah telah menjatuhkan pilihannya atas keinginannya sendiri. Atas kemauannya sendiri. Memilih Yerusalem. Memilih Sion. Memilih gerejanya. Jadi dengan kata-kata itu, Tuhan memperkuat betapa pentingnya Yerusalem di matanya. Begitu juga dengan saudara. Kalau kau baca dalam Zakaria 2, ayat 12. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus. Dan ia akan memilih Yerusalem pula. Itu adalah tanah kekudusannya. Saya bergairah sekali saudara. Kalau saudara bisa melihat sistem ilahinya Allah di dalam alam roh.
Semuanya itu sudah berbeda dengan apa yang kau lihat di alam nyata. Jadi yang ketiga tadi sudah jelas. Posisi kemenangan disediakan Allah. Saudara berdiri di posisi teritorial iblis. Menghancurkan benteng-benteng musuh. Membebaskan tawanan. Saudara pergi memenuhi panggilan saudara. Mentaatinya. Tidak ada panggilan saudara sebagai aser. Itu hanya latihan. Tidak ada panggilan saudara sebagai saya tim worship. Tidak ada. Semua adalah penyembah. Seperti imam besar Yosua. Dia siap untuk menyembah Allah. Yang keempat. Saya mau beritahu dari apa yang Tuhan singkapkan dalam Zakaria pasal ketiga ini. Posisi rohani yang disediakan oleh Allah bagi saudara adalah saudara memprakarsai perang melawan iblis dan bukan menunggu ataupun bertahan tidak terkalahkan. Saudara harus masuk dan berdiri sebab perang itu adalah milik Allah. Jika saudara masuk ke tempat ini, ke tempat yang disebut dengan teritorial iblis dan memprakarsai perang, maka saudara sedang hidup dalam sistem ilahinya Allah. Empat hal ini ditunjukkan dalam Zakaria pasal 3. Mari kita lihat, kita bahas sama-sama ayat demi ayat selanjutnya. Kita lihat. Hanya dengan otoritasnya Allah, kau berjuang dan kau berperang dengan kemenangan. Karena malaikat Tuhan berkata, kiranya Tuhan menghadirkan kau setan. Dia tahu, malaikat Tuhan tahu. Hanya Allah yang punya otoritas itu. Di atas otoritasnya musuh. Tetapi anak manusia, dia membuka kitab Yesaya di sinagoga di Nazaret. Lalu dia katakan, aku sekarang berdiri di teritorial iblis. Melakukan pembebasan. Membebaskan mereka yang tertindas. Memelekan mata yang buta. Menghancurkan kemiskinan. Ini adalah tahun rahmat Tuhan. Dia berdiri di posisi kemenangan. Membebaskan. Menjadikan realita. Tuhan telah memilih Yerusalem, makanya dia menghardik setan. Tuhan memilih saudara. Makanya otoritasnya dia berikan pada saudara. Untuk supaya saudara pergi ke seluruh dunia. Memberitakan Injil. Membebaskan. Memberikan kemerdekaan kepada orang lain. Kita lihat di ayat 3-nya. Dia menggunakan apa dakwaan daripada iblis. Punya alasan. Karena pakaian Yosua, pakaian kotor, berdiri di hadapan malaikat. Bukan itu saja. Kalau pakaian kotor, tanggalkan. Pakaian itu diganti. Itu yang dikatakan malaikat di ayat 4-nya. Tapi bukan. Bukan itu saja.
Tapi lihat di ayat 2-nya. Lalu berkatalah malaikat itu kepada iblis, Tuhan kira menghadap kau, hai iblis, Tuhan yang memilih Yerusalem. Kiranya menghadap kau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Malaikat itu membangkitkan kekuatan dalam diri Imam besar Yosua. Ingat Imam besar Yosua, aku sekarang berkata kepada setan, hidup engkau, imam besar, meskipun kau imam besar, tapi hidup engkau. Itu seperti ranting, potongan kayu yang diambil, ditarik dari api. Sudah ada bagian yang hangusnya. Tidak mungkin lagi akan muncul pertumbuhan. Malaikat itu menunjukkan pilihan Allah. Meskipun sudah tidak mungkin lagi makhluk lain untuk mengembalikan keadaan, kondisi orang yang kayu yang sudah terbakar, yang sudah menjadi arang, sudah ada bagian hitamnya, ditarik, sudah sebagai puntung. Hanya Allah yang sanggup melakukan itu. Saya mau beritahu saudaraku, di sini berbicara dan bukan hanya otoritas Allah, tapi berbicara tentang kuasa Allah, kemampuan Allah. Itu menjadi kunci kemenangan atas iblis. Itu serangan iblis mendakwa engkau. Kau puntung. Kau pakaianmu kotor. Itu melemahkan. Saya katakan melemahkan imam besar Yosua. Kau seperti puntung, tidak memiliki nilai apalagi. Tidak bisa dijadikan arang. Serangan terhadap hati nurani itu menghancurkan kekuatan saudara. Setiap hari iblis menyatakan bahwa engkau orang lemah, engkau orang berdosa. Dan bahkan mungkin saudara-saudara seimanmu, orang-orang di rumah berkata, engkau egois, engkau begini. Mencoba melemahkan kau. Saya mau beritahu pada saudaraku, kalau Allah sudah jatuhkan pilihan kepada engkau, hanya Dia yang sanggup melakukannya. Maria, ibunya Yesus, berkata kepada malaikat Gabriel, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Dia punya proyek, apapun yang tidak mungkin, apapun yang tidak bisa dikerjakan, Dia bisa. Di dalam 1 Korintus 3. 1 Korintus 3. Ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Siapa yang sanggup menyelamatkan seperti ini? Hanya Allah. Wah, ini luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali. Saya bergairah untuk menjelaskan kepada saudara sehubungan dengan posisi rohani melawan iblis. Posisi rohani melawan iblis.
Kalau engkau baca, di sini ada hal-hal yang menjadi keheranan. Di dalam Zakaria 3. Di situ katakan yang pertama adalah, bukankah dia ini ranting yang udah jadi puntung diambil dari api? Yang kedua, dia tarik dari api. Lalu kedua, dia sudah menjadi puntung. Yang ketiga, serangan pada hati nuraninya Joshua adalah bagaimana mungkin Allah berkenan pakaiannya kotor. Dia ditarik dari api. Kemudian dia sudah jadi puntung. Bagaimana mungkin Allah berkenan? Bagaimana mungkin Allah bisa berkenan? Dengarkan saya baik-baik. Apa yang mengembalikan? Apa yang bisa mengembalikan kekuatan dari kesadaran engkau akan Allah pada hati nuranimu menjadi kuat. Saya minta saudara membuka satu ayat. Di Markus pasal 10. Ketika Yesus berbicara dengan seorang yang muda, orang kaya muda. Dan dia adalah orang yang saleh. Sejak mudanya. Tapi kemudian Yesus berkata, kalau begitu sekarang, Markus 10 ayat 21, hanya satu lagi kekuranganmu, katanya. Pergilah, jual apa yang kau miliki, dan berikan itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Lalu orang itu gagal mengikuti Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-murid ayat 25, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lubang jarum itu adalah unta, tempat parkirnya unta, menambatkan unta. Jadi menundukkan kepala, masuk, lalu kemudian unta itu tidak akan pernah bergerak pergi kemana-mana. Lalu mereka, ayat 26, makin gempar dan berkata, berkata kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Tidak ada yang bisa diselamatkan. Imam besar Yosua juga tidak bisa diselamatkan. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Segala sesuatu mungkin bagi Allah. Apa yang Allah lakukan? Mari kita lihat sama-sama. Bukankah dia puntung? Bukankah pakaiannya kotor? Ini Allah lakukan di ayat 4. Tanggalkan pakaian kotormu. Tanggalkan pakaian kotormu. Di Kejadian 3 ayat 7 sampai 21. 7 dan ayat 7. Saudara bisa lihat pada tayangan. Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, mereka mengetahui bahwa mereka telahnya. Mereka mulai menyemati, menggunakan daun-daun sebagai penutup tubuh mereka yang telanjang. Di ayat 21, Allah membunuh binatang. Dan saya tahu pasti itu adalah anak domba. Lalu menyematkan dan menjadikan pakaian. Allah yang menutupi ketelanjangannya. Allah juga yang mengganti pakaiannya. Imam besar Yosua. Inilah yang harus membesarkan saudara. Membuat saudara bergeser dari posisi lemah kepada posisi kuat. Di tengah-tengah teritorial iblis. Seperti Imam besar Yosua. Hanya Allah yang sanggup melakukan demikian. Di Wahyu 7 ayat 13 sampai 16. Lihatlah orang-orang ini. Kumpulan mereka berpakaian putih. Dari mana mereka datang? Mereka adalah orang yang telah menyucikan dirinya dengan darah anak domba.
Mereka menggunakan pakaian kotor. Seperti di Zakaria 3 ayat 3 ini. Pakaian kotor di sini. Dalam bahasa Ibraninya. Ini adalah ekspresi kuat. Tentang karakter yang paling keji dan menjijikan di mata Tuhan. Sekeji dan sehebat apapun juga. Karena disitulah titik strateginya iblis. Menyerang hidup saudara. Melemahkan saudara. Allah bukan hanya memberikan jubah biasa. Di ayat 4-nya. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Jubah mewah. Yosua tidak hanya menikmati karena kesalahannya dihapuskan. Dia juga diberikan kebenaran yang positif. Mengenakan jubah. Perbuatan-perbuatan. Jubah kita itu adalah perbuatan. Perbuatan hidup kita. Yang mewah. Yang memiliki nilai. Jadi iblis tidak bisa menghantam saudara. Kemudian dikatakan berikan dia serban di ayat yang ke-5. Serban ini adalah pikiran yang dikenakan oleh Allah. Menurut saudara pikiran itu pikiran apa? Pikiran Kristus. Dengarkan baik-baik. Kekuatan kebangkitan saudara atas dakwaan iblis. Saya ulangi sekali lagi. Kekuatan kebangkitan saudara atas dakwaan iblis tidak didasarkan pada betapa besarnya dosa yang saudara telah lakukan dan diampuni oleh Tuhan. Tidak didasarkan. Itu tidak mengakibatkan saudara akan memiliki kekuatan untuk bangkit. Betapa besar dosa yang besar yang sudah diampuni oleh Tuhan. Tetapi kekuatan bangkit saudara atas dakwaan iblis didasarkan pada apa yang Allah telah berbuat buat saudara. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Saudara lihat pada tayang. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dan itu bukan hasil usahamu. Itu bukan pekerjaanmu. Jadi sebesar pekerjaan. Itu pekerjaan yang Allah. Dan bukan hanya itu saja. Kau mengenakan serban. Dikembalikan kau ke posisi semula di hadiratnya Allah untuk melayani Allah. Serban salah satu ciri membedakan dan kau mengenal bahwa dia imam besar atau imam biasa atau para pelayan. Di Keluaran, mari kita lihat sekarang, Keluaran 28. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni, dan pada patam itu kau diukirkan seperti meterai. Kudus bagi Tuhan. Haruslah patam itu engkau bertali ungu tua, dan haruslah itu dilekatkan pada serban di sebelah depan serban. Patam itu haruslah ada pada dahi Harun, dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya. Maka haruslah patam itu tetap pada dahinya, sehingga Tuhan berkenan akan mereka. Tuhan memulihkan imam besar Yosua. Saya katakan Tuhan memulihkan imam besar Yosua, sehingga dia memiliki pikiran kudus bagi Tuhan. Tepat seperti 1 Korintus 2 ayat 16, saudara lihat. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Memiliki pikiran Kristus. Saya sudah sampaikan minggu lalu. Itu adalah suatu posisi rohani. Kita lanjut lagi.
Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua. Ini penting sekali. Kemenangan kepada kemenangan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepada, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataran, dan aku akan mengizinkan kau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Jika kamu mau berjalan di jalanku, jika kamu mau menurutiku. Yosua di zamannya, Imam besar Yosua di zamannya Zakaria, didorong dengan cara yang sama. Seperti Yosua di zamannya Israel menaklukkan tanah Kanan. Berkali-kali di Yosua 1 ayat 7, Tuhan mengatakan begini, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu, sehingga kau dapat mengamati dan melakukan sesuai dengan hukum yang Musa hambaku perintahkan kepada. Janganlah kamu menyimpang ke kiri dan ke kanan, supaya kamu beruntung kemanapun kamu pergi. Itu Yosua pertama. Yosua kedua, imam besar ini. Jika kamu mau berjalan di jalanku dan kamu menuruti perintahku, maka engkau akan kuberikan untuk memerintah, untuk menjadi, menghakimi. Engkau akan menghakimi, dikatakan, rumahku. Dan Yosua yang terakhir, Yosua artinya adalah penyelamat. Yosua yang terakhir adalah Yesus. Dia berbeda. Dia tidak ditegur untuk berjalan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, berjalan di jalannya Tuhan. Tapi Yesus adalah hamba yang berhasil melakukan kehendak Bapa. Yesaya 52 ayat 13 dikatakan, hambaku akan berhasil. Dan betul saja, Yesus berhasil. Dia tidak berjalan di jalannya, tidak ditegur untuk selalu berjalan di jalan Tuhan. Sebab apa? Sebab dia katakan, dia adalah firman yang menjadi manusia. Sebab dia katakan adalah makananku adalah melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Kemudian Allah berfirman, kemudian kamu akan menghakimi rumahku, bertanggung jawab atas pengadilan. Tuhan berjanji kepada Yosua, karena dia berada di satu posisi rohani, bukan hanya mengalahkan iblis, tapi satu posisi rohani, bukan hanya menang kepada menang, tapi dia katakan, kau juga aku berikan otoritas atas rumahku untuk mengadili rumahku. Penghakiman di 1 Petrus 4 ayat 17 dan 18. 1 Petrus 4 ayat 17 dan 18. Penghakiman itu dimulai dari rumah Allah. Makanya imam besar Yosua ini berbicara tentang posisi rohani. Karena memegang otoritasnya Allah. Saudara bisa bayangkan. Saudara mengerti apa yang dikatakan di Ibrani 4 ayat 16 ayat 15-nya mulai. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia turut merasakan, dia rasa. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Penuh keberanian karena memiliki kekuatan.
ada suatu kekuatan yang bangkit. Menghampiri tata kasih karunia. Tidak seperti imam besar Yosua. Dilemahkan oleh iblis. Dilemahkan oleh iblis. Tidak seperti itu. Ini hal yang penting buat saudara pahami. Karena inilah hidup saudara. Inilah posisi rohani yang Allah kehendaki. Supaya saudara tempati di sana. Kemudian dikatakan di ayat 8. Zakaria 3 ayat 8. Dengarkanlah hai imam besar Joshua. Engkau dan teman-teman yang duduk di hadapan. Sungguh kamu merupakan suatu lambang. Kumpulan. Jadi lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku. Yakni sang tunas. Saudara mengerti siapa sang tunas? Joshua yang terakhir. Yang bernama Yesus. Mereka menjadi lambang. Mereka menjadi pertanda. Semuanya ini pertanda tentang saudara. Karena saudara hidup di masanya sang tunas. Makanya Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Wah, ini luar biasa sekali. Tunas. Dalam Ibrani, itu selalu menggambarkan tentang kesuburan. Tentang kehidupan. Karena tumbuh tunas. Berarti subur. Lihat selanjutnya, ayat 9. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, yaitu satu permata yang bermata 7. Sungguh yang aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini. Dalam satu hari saja. Luar biasa. Hanya Allah yang sanggup melakukan itu. Lihatlah batu permata. Telah kuletakkan di hadapan Yosua. Kalau gambaran tentang ranting. Itu nampak masih lemah. Maka Tuhan berikan gambaran sebuah batu. Dan itu batu permata. Batu mata. Batu permata. Di sini dikatakan memiliki mata. Yang bermata 7. Ini berbicara tentang pemahaman. Organ pengertian. Organ pengetahuan. 7 mata berbicara tentang kesempurnaan. Dan kepenuhan pengetahuan. Dan hikmat. Seperti Yesus pada masa kanak-kanaknya. Penuh hikmat. Penuh kasih karunia. Lukas 2 ayat 40 dan 50. Kemudian Allah mengatakan demikian. Aku akan mengukir ukiran di atasnya. Aku akan mengukir ukiran di atasnya. Sehingga setiap orang bisa melihat ukiran itu. Ukiran itu berarti itu dirobek, ditusuk. Itu ukiran. Saudara mengerti artinya. Apa saja, di mana saja, gereja, jemaatnya Allah yang hidup. Hidup. Orang akan bisa melihat pada batu itu terlihat ada ukiran. Ukiran tersebut itu adalah gambaran luka-luka dan penderitaannya Yesus. Itu menjadi identifikasi. Itu menjadi ciri keindahan perbuatannya Allah. Yang hanya Allah saja sanggup melakukannya.
Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan. Dari anak domba yang telah disembelih. Ini ukirannya. Anak domba bukan anak domba saja. Tapi yang tersembelih. Yang sudah menderita. Itu merupakan ciri. Orang tertarik pada hidup saya karena melihat mata. Batu yang terukir itu. Karena itu yang luar biasa. Orang tidak tertarik kepada perubahan hidupmu. Orang tidak tertarik kepada hal-hal yang menjadi berkat buat hidupmu. Tapi dia tertarik kepada pekerjaan Allah. Dan hanya Allah saja yang sanggup lakukan itu. Yang terpancar dari kehidupanmu, saudara. Kemudian dikatakan, pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Setiap orang daripadamu akan mengundang temannya. Duduk di bawah pohon anggur. Dan di bawah pohon ara. Sebelum kita berdoa. Saya mau jelaskan ini. Ini merupakan akhirnya. Kumpulan daripada imam besar Yosua bersama teman-teman menjadi lambang. Kehidupan mereka menjadi pertanda. Tapi saya mau beritahukan pada saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Setiap orang akan mengundang sesamanya. Dikatakan di bawah pohon anggur dan di bawah pohon aranya. Ini adalah ungkapan pepatah tentang kemakmuran dan kedamaian. Kemakmuran dan kedamaian. Saya mengajak saudara untuk membaca 1 Raja-Raja. Satu Raja-Raja. Ayat 25. Sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya dari Dan sampai Berseba, berarti seluruh Israel menjadi satu. Seumur hidup Salomo, berarti karena ada damai. Kemudian kita baca lagi 2 Raja 18 ayat 31. 2 Raja 18 ayat 31. 2 Raja 18 Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur. Adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku, dan datanglah keluar kepadaku. Maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya, serta minum dari sumurnya. Ini soal kemakmuran. Jadi setiap orang, setelah imam besar Yosua, bersama dengan teman-temannya, juga terselamatkan dari dakwaan iblis. Apalagi saudara sekarang berada di posisi menang. Maka pada akhirnya kedamaian. Saya mau beritahu pada saudaraku. Kedamaian hanya apabila pemerintahan kerajaan sorga tinggal dalam batinu. Jadi penglihatan dan firman Zakaria ini
menunjukkan betapa Tuhan ingin mendorong dan menguatkan imam besar Yosua. Dan dia Allah melakukannya dengan cara terbaik untuk mengarahkannya kepada masa di mana saudara hidup. Mesias sudah datang. Itu menjadi dorongan yang terbaik. Bukan hanya mengampuni dosanya. Bukan hanya membuat dia tetap berkenan di mata Allah. Tapi membuat iblis. Sejak ayat-ayat sesudahnya. Iblis tidak lagi bisa mendakwa dia. Karena dia sudah bangkit. Berada di posisi itu. Tapi terlebih lagi. Saudara tidak mengalami sama seperti imam besar Yosua. Saudara lebih daripada itu. Karena saudara hidup di masanya Kristus. Apa yang kita mau dapatkan dari Tuhan tentang hal ini? Bukankah posisi itu telah disiapkan oleh Allah? Bukankah Allah juga telah menyiapkan saudara? Bukankah posisi itu adalah posisi kemenangan? Menuju kepada kemenangan. Terus menjadi satu siklus kemenangan. Dan bukankah kalau ada damai, kalau ada kemakmuran, itu menunjukkan bahwa iblis tidak ada lagi di seputar kehidupanmu. Itulah posisi menang. Meskipun kau masih hidup di dunia ini, tapi kau tidak hidup menurut dunia ini. Senjata peperanganmu dikatakan oleh Alkitab bukanlah senjata dunia. Paulus mengatakan di 2 Korintus 10 ayat 3, memang kami masih hidup di dunia ini. Iblis penguasa, tapi dia sudah dilempar keluar dari kehidupan. Tapi masih banyak yang memiliki kehidupan. Dengar panggilan Tuhan. Tempati posisi yang diberikan oleh Allah kepada hidup saudara. Maka kerajaan sorga kau akan tempatkan di bumi ini, di dalam setiap orang. Sehingga kalau ada pemerintahan Allah dalam kehidupan orang, maka akan ada damai. Maka akan ada kemakmuran. Amin. Terima kasih karena Engkau menunjukkan dengan tegas. Bahkan Engkau memampukan kami, Tuhan, untuk bisa melihat bahwa posisi rohani yang Kau sediakan itu telah ditempati di mana kami duduk. Engkau telah membawa kami ke situ. Meskipun di keadaan dunia ini, secara lahiriah, hal itu belum terjadi. Tapi kami bersyukur padamu Tuhan. Kau menyingkapkannya pada kami. Tugas kami, panggilan kami adalah mewujudkan bahwa kami sudah berada. Menjadikan realitas secara lahiriah. Bahwa kami memang sudah berada di posisi rohani yang Kau berikan pada kami. Terima kasih untuk semua kekuatan yang bekerja melalui firman-Mu, oleh firman-Mu,
dan roh-Mu dimulai dari dalam batin kami. Memberikan kami kekuatan. Bapa, hamba berdoa pada saat ini. Supaya kepada mereka dianugerahkan Tuhan. Terimpartasi firman ini. Terwujud firman ini. Menjadi manusianya. Mereka yang mendengarkannya pada hari ini. Kami bersyukur padamu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.